Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Agung Pradana. Kali ini sudah agak lama sih sebenarnya, ini ketinggalan aja ya, Vario 160. Bisa saya katakan ini motor anti begal ya. Di sini kebetulan ada tipe ABS, bisa dilihat di display-nya. ABS dan CBS, bagus yang mana sih? Mau pilih yang mana sih? Nah, langsung saja ya. Di sini untuk tipe ABS dia itu untuk sensor speednya itu sudah ada di piringan. Jadi kalau misalkan nanti ganti piringan dengan yang racing itu nyarinya mungkin belum ada untuk saat ini ya, karena di sini geriginya ada di piringan. Kalau yang tipe CBS itu dia piringannya lebih kecil tapi nggak ada sensor ininya. Jadi kalau kita mau pakai yang racing, yang floating, yang lebih gede lagi, itu lebih gampang pengaplikasiannya. Itu pertama sih untuk perbedaan untuk modif CBS dan ABS. Terus yang kedua, jelas dari bagian belakang ya. Nah, di sini untuk tipe yang ABS jelas belakang itu sudah menggunakan rem cakram juga, depan belakang double disc. Kalau yang CBS itu masih tromol. Jadi menurut saya untuk tipe yang ABS dan CBS itu lebih ringan yang CBS. Jadi artinya ya bisa dikatakan mungkin lebih, kalau saya sih lebih pilih yang CBS ya daripada yang ABS ini. Dari harga juga lebih mahal untuk tipe yang ABS. Terus lanjut di bagian transmisi ya. Kalau untuk bodi mungkin di channel lain sudah membahas dengan rinci ya, dikelupas sampai habis. Kalau saya mungkin membahas di bagian yang teknikal aja ya, kayak kenapa ini motor lebih kencang daripada motor PCX, dan kenapa motor ini bisa ngalahin Aerox, kenapa powernya berbeda sekali dengan motor PCX. Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit aja ya. Jadi terdapat perbedaan di area CVT, walaupun serupa ESP Plus 160 cc, tapi nggak sama. Jadi dari drift bell atau V-bell itu juga berbeda dari panjang, dan juga untuk kalau roller sama ya, beratnya sama PCX 160. Tapi untuk panjang as puli belakang atau shaft driftnya itu ini lebih kecil. Sudah dipastikan lebih ringan untuk yang ini. Panjangnya itu berbeda dengan PCX 160. Nah, terus untuk giginya gimana? Gigi transmisinya. Ternyata setelah saya cek di katalog motor ini, gigi transmisinya itu sama. Kenapa ini bisa lari lebih kencang daripada motor PCX? Jawabannya pertama, di sini untuk konstruksi shaft drive-nya itu lebih ringan. Motornya juga bobotnya lebih ringan. Terus juga mapping ECU-nya mungkin lebih diperbaiki daripada PCX 160, dan juga untuk fan bell ini lebih pendek daripada punya PCX 160. Nah, itu mungkin sedikit gambaran kenapa motor ini bisa tembus kecepatan 125 mungkin ya, yang sudah pernah nyobain. Untuk yang lain-lain sih kayak mungkin shock ya, dari bobot sih mungkin saya belum lihat pasti, itu pasti berbeda ya dari PCX, pasti ini lebih ringan sih. Nah, kuncinya itu resepnya di bagian CVT dan di bagian
transmisi ini. Kenapa ini lebih diunggulkan ya? Kenapa saya sebut ini motor anti begal ya? Jadi kalau ada begal kita bisa melesat nih pakai motor ini, bisa langsung meninggalkan ya. Kalau kita posisi sendiri langsung gaspol, udah nggak terkejar ya. Ya 160 cc, mungkin yang lainnya sudah dibahas ya. Saya penasaran itu aja sih dari kemarin, kenapa motor ini lebih kencang. Ternyata jawabannya ada di bagian CVT, bagian transmisi itu ada perbedaan memang dari motor PCX. Kalau dengan motor Vario yang lama nggak bisa dibandingin ya, karena ini sudah berbeda sekali, total semuanya berbeda. Mungkin fitur tambahannya di Vario ini ya ABS, terus juga mungkin yang lain itu. Nah ini chargernya ya, di sini itu sudah tinggal langsung colok, yang sebelumnya mungkin belum ada. Oke, serta di sini sebenarnya ada sedikit problem ya untuk di motor ini. Ini pernya itu kadang suka lepas ya. Per ini tuh suka lepas. Sebenarnya kalau di online itu beli satu plastiknya itu paling sekitar 10.000 ya. Diakalin pakai per yang lebih pendek mungkin itu lebih efektif ya. Tips aja sih ya dari saya. Dan di sini juga untuk ngecek air radiator bisa lebih mudah. Kalau di yang lama itu kadang kan di bawah itu kotor ya. Kita harus bersihkan dulu, kita harus senter dulu baru kelihatan ini udah berkurang apa belum ya. Kalau di sini itu lebih, menurut saya lebih bagus karena setiap kali kita isi bensin kita bisa sambil lihat volume air radiator. Jadi jangan salah ya, motor ini itu hal yang paling penting itu ada di sini. Air radiator kalau sudah sampai kehabisan itu nanti efeknya kemana-mana dan habisnya juga nggak sedikit ya. Makanya harus selalu dicek mandiri ini untuk air radiator. Nah dan juga ini mungkin sedikit aja sih ya untuk motor ini itu kita lihat kolongnya. Iya, overall sih aman ya. Masalahnya cuman di joknya aja, yang lainnya udah good lah. Jos mantap. Ya di sini juga ada karetnya. Throttle bodinya juga membengkak 2 mili daripada tipe Vario 150 lama ya. Sekarang kalau nggak salah itu 28 diameternya tanpa sensor IACV. Maksud saya MAP, maaf. Jadi di sini itu settingan udaranya itu masih manual ya. Bisa disetting pakai obeng. Nah, kalau untuk PCX itu udah otomatis semua ya. Jadi stasioner itu nggak bisa disetting. Kalau motor Vario ini di throttle bodinya itu hanya ada ini sensor cuk dan TP sama injektor. Setelan udaranya itu manual ya, jadi kita bisa nyeting RPM nya, standarnya mungkin 1600 1800. Jangan terlalu kecil juga ya, nanti rollernya cepet habis karena putaran mesinnya nggak konsisten kalau terlalu kecil. Lebih baik di standarkan aja 1600. Dan untuk businya tipe terbaru, tipe panjang. Radiatornya di sini, knalpotnya. Dan kalian jangan lupa ketika kalian mau mengganti knalpot atau melepas roda belakang, di sini ada sensor O2 di dalam. Ini jangan lupa kalian copot dulu soketnya. Soket ini adanya di atas ya. Jadi gampang sebenarnya nyopotnya kalau sudah tahu triknya. Kalian tinggal urutin aja kabelnya ke atas, lalu
kita pencet klipnya pasti langsung copot. Jadi jangan sampai kita copot 10-nya, kita copot ini tapi soket sensornya itu nggak dicopot, itu rawan rusak nanti ya. Nanti efeknya berkedip di atas ini, nanti berkedip. Sensor O2 nya nggak boleh ketarik ya, mungkin bisa sih nggak dicopot, jadi asalkan yang di bagian sini itu kita ganjel sedikit, jadi nggak terlalu narik ke bawah gitu ya. Kalau kalian nggak bisa lepas soketnya, tapi saran saya dilepas dulu untuk soket O2 nya ketika kita mau ganti knalpot ini nih. Jangan sampai kayak Saber 2,5 tuh, ketika ganti knalpot banyak yang nggak dicopot dari soketnya, jadi efeknya motor masih baru tapi rusak, sensornya udah berkedip di atas ini ya, di reset pun nggak bisa kalau sudah rusak ya. Paling ini juga lampunya, untuk lampu sen, lampu senjanya di sini kecil 2, lampu utamanya keren, jos. Untuk peleknya juga mantap ya. Mungkin itu saja buat gambaran ya. Udah lama sekali nggak update motor baru nih, baru sempet ya karena pekerjaan menumpuk. Aduh, mungkin kedepannya bisa lebih sering lagi sih untuk upload ya. Di situ juga ada CBR 150, nanti juga ada CBR 150 yang 3 warna ya, tricolor. Nanti mungkin bentar lagi keluar yang warnanya itu putih, biru, sama merah kalau nggak salah ya. Yang tricolor itu nanti bakal keluar. Oke, sampai di sini saja dulu. Semoga cukup membantu ya bagi kalian yang mau membeli motor Vario 160. Jangan ragu-ragu sebelum kehabisan, kalian beli sebelum nanti keluar lagi ADV 160 yang pastinya lebih mahal lagi. Vario bisa jadi pilihan untuk kalian ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.